Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Perlindungan Sagala. Di sini saya akan mempresentasikan FSA saya dengan mata kuliah Advanced Database System. Pendahuluan. Saat ini teknologi informasi sudah diimplementasikan ke berbagai bidang. Membahas teknologi IT tentu tidak lepas dari yang namanya basis data atau database. Contoh mudah dari basis data adalah nomor kontak di handphone kita. Kemudian muncul masalah jika handphone kita hilang, data kontak ikut hilang. Lalu dibuatlah cloud system, di mana data kontak kita disimpan di server web. Tapi, apakah masih ada kendala yang setelah itu? Ini adalah skema dari centralized network atau centralized database, di mana data kita yang tersimpan di cloud itu berada di pihak ketiga. Jadi, tiap orang itu mengirimkan data dan menarik data dari pihak ketiga yang merupakan satu tempat, satu lokasi. Di sini biayanya besar karena tentu saja si penyedia harus memiliki server yang cukup kuat dan besar untuk menampung seluruh data dari setiap orang. Nah, ini centralized. Sistem penyimpanan terpusat memungkinkan komputer klien untuk tidak menyediakan peralatan penyimpanan luar seperti floppy karena data disimpan di server web. Kapasitas simpanan pusat yang diberikan sangat tergantung pada jumlah pemakai jaringan dan kapasitas hard disk di server. Untuk dapat berjalan secara efisien dan adil, diperlukan sistem kuota bagi masing-masing pemakai agar tidak servernya juga nggak langsung penuh gitu. Jadi harus dibagi-bagi kuotanya. Salah satu resiko penyimpanan sistem terpusat adalah apabila sistem server mengalami kegagalan. Apabila server mengalami kegagalan, maka simpanan pemakai akan terganggu semua. Hal ini akan lebih parah apabila simpanan terpusat tidak menerapkan simpanan cadangan. Namun demikian, sangat jarang terjadi kasus kegagalan server. Setelah berkembangnya teknologi informasi, sekarang muncul yang namanya decentralized. Ini adalah skema dari decentralized network, di mana setiap database itu disimpan secara jadi database-nya itu dibagi-bagi ke tiap orang. Ini biayanya rendah karena kita sebagai penyedia itu dia memecah database-nya ke berbagai tempat. Jadi tidak harus memiliki satu tempat yang besar untuk menyimpan datanya. Decentralized Storage Network merupakan aplikasi berbasis blockchain yang akan menyediakan kemudahan dalam menyimpan file tanpa harus khawatir akan terjadinya kebocoran informasi penting dari file yang disimpan. Blockchain berbasis teknologi ledger terdistribusi. Jadi blockchain itu juga termasuk dari decentralized. Pengimplementasian dari decentralized system itu salah satunya blockchain. Jaringan ini diaktifkan dengan menggunakan protokol kriptografi yang aman secara peer-to-peer. Blockchain tidak memiliki node terpusat, melainkan secara kolektif mengambil bagian dalam algoritma konsensus. Salah satu algoritma konsensus yang paling populer adalah Proof of Network. Algoritma ini mengharuskan pengakses untuk menyelesaikan persamaan matematika yang rumit untuk memvalidasi transaksi melalui jaringan. Ini tentu saja berbeda dengan database yang tidak memerlukan algoritma konsensus, sebab sepenuhnya bergantung pada administrator yang terpusat. Ini algoritma ini salah satu yang dipakai oleh Bitcoin untuk menyimpan data transaksi nasabahnya itu ya. Ini contoh analogi blockchain sebagai sebuah buku. Jika buku adalah sebuah blockchain, halaman adalah sebuah blok, sedangkan setiap entry dalam halaman adalah sebuah transaksi. Mudah untuk mendeteksi jika ada halaman atau blok yang hilang, mudah untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Jika Anda memiliki buku yang terdiri 100 halaman dan seseorang menghapus halaman 25, akan mudah untuk Anda mengidentifikasinya karena rekod Anda yang mana satu halaman dengan yang lain saling terhubung dalam blockchain tidak lengkap. Jadi seperti ini jaringan blockchain itu. Dia berurutan seperti rantai gitu ya. Kemudian perkembangan berikutnya adalah distributed network. Perkembangan teknologi informasi khususnya dalam hal penggunaan data berukuran besar seperti video, gambar, dan jaring sosial telah melahirkan tantangan baru,
yaitu bagaimana strategi untuk mengelola data yang sedemikian besar tersebut. Selain memanfaatkan teknologi media penyimpanan seperti hard disk dan DVD, penyimpanan data dalam jumlah besar dilakukan dengan teknik Distributed Storage System atau DSS. Melalui DSS, data dipecah-pecah dan kemudian disimpan dalam sistem penyimpanan terdistribusi yang terkoneksi melalui sistem jaringan komunikasi. Masa yang terjadi dalam DSS adalah selalu terjadi bagian penyimpanan data atau node yang gagal atau error. Jadi perbedaannya dengan blockchain, kalau dia kan blockchain tuh bentuknya seperti rantai, kalau distribut tuh disebar ke semua tapi saling terhubung gitu. Nah, salah satu contohnya ada IPFS. IPFS itu termasuk dalam distributed. IPFS atau Interplanetary File System adalah salah satu jenis dari jaringan penyimpanan terdesentralisasi yang bekerja secara terdistribusi untuk menyimpan dan mengakses file, website, aplikasi, dan data. Sementara HTTP dikembangkan untuk browser untuk mengakses informasi di server terpusat, IPFS mengaksesnya di jaringan node terdistribusi. Wakil membandingkannya dengan mengunduh konten melalui BitTorrent daripada dari server pusat. Anda memasukkan alamat web seperti biasa dan jaringan dapat menemukan node tempat menyimpan konten yang diinginkan. IPFS menjadikan solusi bagi pengguna untuk masalah server terpusat yang membuat satu titik kegagalan untuk mengakses konten. Nah, jadinya diagram kalau sentralisasi itu terpusat, dia data itu ada di satu titik di satu pusat tengah gitu ya. Kalau desentralized dia menyebar tapi masih berupa rantai gitu, seperti blockchain. Nah, distributed dia menyebar tapi semuanya saling terhubung. Ini perbedaannya, dalam network sentralisasi hanya satu poin sebagai pusatnya atau focal point, sedangkan dalam jaringan terdesentralisasi memiliki banyak database atau node yang terkoneksi dengan pusatnya atau focal point. Jika focal point mengalami gangguan karena kegagalan jaringan atau serangan DDoS, Anda harus memastikan keberadaan data di node lainnya. Sedangkan di distribusi network, bukan peer-to-peer, adalah jaringan di mana setiap node terkoneksi secara langsung dengan lainnya. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.